Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali. Di pertemuan ke-12 akan ada presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 10 tentang strategi pembelajaran berbasis kemampuan berpikir. Anggota dari kelompok 10 ada Lugina, ada Nina, saya sendiri, Yosi, ada Rahmawati, ada Risa, dan Silvi. Untuk pengertian dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir akan dijelaskan oleh Lugina. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPPKB, siswa dibimbing untuk menemukan sendiri dengan memanfaatkan pengalaman yang dimilikinya sehingga guru tidak menyajikan materi pelajaran begitu saja. Adapun menurut Sanjaya mengemukakan bahwa SPPKB adalah strategi pembelajaran peningkatan pembelajaran yang berorientasi pada proses peningkatan kemampuan berpikir siswa dengan proses menelaah fakta-fakta melalui pengalaman yang dimiliki siswa serta mengaitkannya dalam kehidupan nyata. Dengan memberdayakan kemampuan berpikir melalui pertanyaan yang diajukan oleh guru, maka akan memicu timbulnya pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan-pertanyaan baru itulah menandakan bahwa penelaaan siswa semakin berkembang. Nah, lalu dari pengertian yang tadi, ada beberapa yang menjadi poin utama dalam strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB, yaitu yang pertama, pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan pada proses pengembangan kemampuan berpikir anak. Karena tujuan SPPKB itu sendiri adalah agar siswa mampu mengembangkan ide dan gagasannya, sehingga proses belajar tidak hanya menguasai sejumlah mata pelajaran saja. Lalu yang kedua, telaah fakta-fakta sosial atau pengalaman sosial merupakan dasar pengembangan kemampuan berpikir. Artinya, pengembangan gagasan serta ide diambil dari pengalaman sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari, atau berdasarkan pada kemampuan siswa dalam mendeskripsikan hasil pengamatan yang dilakukannya. Yang ketiga, sasaran akhir dari SPPKB ini agar anak mampu memecahkan masalah sosial berdasarkan taraf perkembangan anak. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Pada dasarnya, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama, yaitu proses pembelajaran menggunakan model SPPKB menekankan secara maksimal pada proses mental siswa. Karena SPPKB ini menghendaki adanya aktivitas siswa dalam proses berpikir, sehingga tidak hanya menuntut siswa untuk mendengar dan mencatat materi saja. Hal ini sejalan dengan latar belakang psikologis yang menjadi tumpuannya, bahwa pembelajaran itu bukan peristiwa behavioral tetapi peristiwa mental yang lebih menekankan aktivitas fisik. Artinya, setiap kegiatan belajar itu tidak hanya peristiwa berhubungan stimulus respon saja, tetapi juga disebabkan karena dorongan mental yang diatur oleh otaknya. Maka berkaitan dengan karakteristik tersebut, ada proses implementasi SPPKB yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu jika belajar tergantung bagaimana informasi diproses secara mental, maka proses kognitif siswa harus menjadi kepedulian pertama para guru. Kemudian yang kedua, guru harus mempertimbangkan tingkat perkembangan kognitif siswa ketika merencanakan topik yang harus dipelajari serta metode apa yang digunakan. Kemudian yang ketiga, siswa harus mengorganisasi yang mereka pelajari. Dalam hal ini,
Guru harus membantu agar siswa belajar untuk melihat hubungan antar bagian yang dipelajari. Kemudian yang keempat, guru harus dapat membantu siswa belajar dengan memperlihatkan bagaimana gagasan baru berhubungan dengan pengetahuan yang telah mereka miliki. Dan yang terakhir, siswa harus secara aktif merespon apa yang mereka pelajari. Kemudian, karakteristik yang kedua yaitu SPPKB dibangun dalam nuansa dialogis dan proses tanya jawab secara terus-menerus. Melalui dialog dan tanya jawab inilah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Nah, proses pembelajaran melalui dialog dan tanya jawab ini juga diarahkan untuk mengembangkan daya pikir siswa akan masalah yang diajukan, sehingga siswa memiliki pandangan tersendiri atas solusi atau cara pemecahan masalah yang telah diberikan, yang pada gilirannya kemampuan berpikir itu dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka konstruksi sendiri. Kemudian, karakteristik yang ketiga yaitu SPPKB adalah model pembelajaran yang menyandarkan kepada dua sisi. Yang pertama, pentingnya yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar itu diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Selanjutnya yaitu dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Menurut Wina Sanjaya tahun 2011, ada beberapa pertimbangan yang harus kita perhatikan ketika memilih strategi pembelajaran. Yaitu yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, di mana pertanyaan yang akan diajukan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yaitu, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik? Lalu, bagaimana seharusnya kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Dan apakah levelnya tinggi atau rendah? Serta apakah mencapai tujuan ini memerlukan keterampilan akademis? Lalu, bagaimana jika pelajaran yang hanya menekankan pada latihan jasmani saja, seperti pendidikan jasmani, tidak memenuhi tujuan SPPKB? Yang kedua, ada bahan atau materi pembelajaran, di mana pertanyaan yang biasa diajukan itu berkaitan dengan bahan atau materi pembelajaran, termasuk apakah bahan kajian itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu, dan apakah harus memerlukan prasyarat tertentu untuk mempelajari subjeknya. Lalu, apakah buku-buku yang akan digunakan sebagai bahan ajar tersebut tersedia di toko-toko buku terdekat? Yang ketiga, ada siswa, di mana salah satu pertanyaan yang sering diajukan tentang siswa adalah apakah strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa, atau apakah strategi pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi siswa, dan apakah strategi pembelajaran ini tersebut sesuai dengan gaya belajar siswa. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau SPPKB. Menurut Sanjaya tahun 2009, tahapan-tahapan pada pembelajaran SPKB itu memiliki 6 tahapan. Yang pertama, tahap orientasi, di mana ini adalah tahap pengenalan, dilakukan dengan penjelasan tujuan yang harus dicapai, serta harus berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan kemampuan berpikir yang harus dicapai dan dimiliki oleh siswa, serta penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan siswa dalam setiap tahap pembelajarannya. Di sini, guru harus mengkondisikan siswa agar siap untuk melaksanakan pembelajaran, di mana tahap ini yang menjadi penentu keberhasilan SPPKB ialah pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang akan menumbuhkan motivasi belajar dan minat belajarnya. Yang kedua, ada tahap pelacakan, yaitu tahapan penjajakan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengalaman dan kemampuan dasar siswa sesuai dengan tema yang akan dibahas. Di sini, guru mengembangkan dialog dan tanya jawab untuk mengetahui pengalaman apa saja yang telah dimiliki siswa yang sesuai dengan tema yang akan dikaji. Yang ketiga, ada tahap konfrontasi, ialah tahap penyajian persoalan yang harus diselesaikan sesuai tingkat kemampuan serta pengalaman siswa.
Di sini, kemampuan siswa perlu dirangsang dengan memberikan permasalahan yang memerlukan jawaban atau jalan keluar. Agar siswa benar-benar memahami persoalan yang harus dipecahkan, guru itu harus bisa mengembangkan dialognya, karena pemahaman terhadap permasalahan akan merangsang siswa untuk dapat berpikir. Tahap keempat ada tahap inquiry. Tahap yang penting dalam SPPKB, di mana siswa belajar berpikir dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Karena itu, guru harus memberikan ruang dan kesempatan untuk siswa dalam mengembangkan pendapat dalam usaha pemecahan masalah atau persoalan yang sedang dihadapinya. Di sini juga guru harus menumbuhkan keberanian siswa untuk menjelaskan fakta sesuai dengan pengalamannya dan memberikan gagasan yang meyakinkan serta mengembangkannya. Tahap yang kelima ada tahap akomodasi. Itu tahap pembentukan pengetahuan baru melalui proses penyimpulan. Di sini, siswa dituntut untuk dapat menemukan kata kunci yang sesuai dengan topik pembelajarannya. Siswa harus dapat menyimpulkan apa yang mereka pahami dan temukan pada permasalahan yang disajikan melalui dialog guru, di mana guru juga membimbing siswanya. Pada tahap ini disebut dengan tahap evaluasi. Karena siswa diarahkan untuk mampu mengungkap kembali pembahasan yang dianggap penting dalam pembelajaran, serta guru dapat mengetahui apakah pembelajaran ini berhasil atau tidak. Tahap yang keenam yaitu tahap transfer, di mana ialah tahap penyajian masalah baru yang setara dengan masalah yang sudah disajikan. Ini dimaksudkan agar siswa mampu mentransfer kemampuan berpikir setiap siswa untuk memecahkan masalah-masalah baru, serta guru dapat memberikan tugas yang sesuai dengan topik pembahasannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Setiap strategi pembelajaran tentunya memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu juga dengan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir ini yang memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai kelebihannya. Kelebihan dari SPPKB yaitu diantaranya yang pertama, dapat melatih daya pikir siswa dalam setiap penyelesaian masalah yang ditemukan di kehidupannya. Kemudian yang kedua, siswa dapat lebih siap menghadapi persoalan yang disajikan oleh guru. Ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, guru memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Adapun kekurangan dari strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir diantaranya yaitu pertama, strategi ini membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pembelajaran singkat, maka proses pembelajaran tidak akan berjalan lancar. Kemudian yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran, karena siswa selalu diarahkan untuk memecahkan setiap masalah yang diberikan. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa tidak memiliki kesiapan yang matang untuk strategi ini akan membuat pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan dan ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Dan yang terakhir, strategi ini hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik strategi ini itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada upaya pemecahan masalah SPPKB. Menurut Muhammad Jauhar tahun 2011, pemecahan masalah bisa dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan daya neokorteks, dan yang kedua, meningkatkan kecerdasan atau multiple intelligency. Tahapan memecahkan masalah dengan menggunakan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Menurut Warsono tahun 2013, penyelesaian melalui SPPKB dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan berikut ini, yaitu yang pertama tahapan orientasi.
Dimulai dari mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam kelas yang beragam, membuat pendidik menggunakan analisis urutan untuk mendekati peserta didik. Hal ini bertujuan agar solusi mendekati didapatkan dengan menggunakan logika akan membuat pendidik mengerti dengan apa yang diinginkan oleh peserta didik. Ketika peserta didik sudah didekati, maka pendidik akan mereview kembali dengan data-data yang sudah dimilikinya. Jika pendidik mengalami masalah atau terkendala dengan solusi yang digunakan, maka pendidik harus mencari solusi yang lain. Menganalisis karakteristik peserta didik ini bertujuan agar peserta didik merasa dekat, sehingga peserta didik akan merasa materi yang diberikan akan bermanfaat bagi dirinya. Semua ini dilakukan dapat meningkatkan emosi positif peserta didik. Emosi positif memiliki dampak yang bagus dalam pembelajaran, karena hati yang senang dan otak yang tenang membuat pembelajaran yang sulit pun akan lebih mudah dipahami. 2. Tahap pelacakan. Pada tahap ini, pendidik akan mencoba mengingat masa lalu, karena dengan mengingat kembali kejadian di masa lampau akan meningkatkan kerja otak manusia, sehingga otak manusia selalu berpikir dan berlatih berpikir untuk mengingat peristiwa yang pernah terjadi. Pelacakan peristiwa yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang dilakukan pendidik ini merupakan hal yang menggabungkan logika dan analisis. Ketika peserta didik diminta mengingat kembali apa yang terjadi di masa lampau, ketika itu peserta didik tersebut telah menggunakan fungsi otaknya. Jadi yang harus dilakukan pendidik pada tahap ini yaitu membuat otak peserta didik mengingat kembali peristiwa yang dilaluinya yang berhubungan dengan materi yang sedang dipelajarinya. Kemudian melakukan dialog, yang mana dialog ini bisa membuat perasaan peserta didik menjadi senang, sehingga apa yang akan terjadi nantinya akan disimpan di dalam otak. Kedua pelakuan tersebut adalah salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir di belahan otak kanan peserta didik. Tahap ketiga yaitu tahap konfrontasi. Pada tahap ini, pendidik memikirkan permasalahan yang berbeda dengan materi pelajaran yang sama. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan bermain. Kegiatan yang dilakukan dengan bermain adalah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja otak kanan, karena bermain merupakan hal yang paling menyenangkan. Ketika peserta didik melakukan kegiatan yang diminta oleh guru, rasa penasaran akan muncul dengan sendirinya. Rasa penasaran ini salah satu meningkatkan kinerja otak kiri dan kanan. Tahap yang keempat yaitu tahap inquiry. Pada tahap ini, peserta didik akan diarahkan untuk berpikir logis dan dapat menganalisis setiap permasalahan yang diberikan oleh pendidik, sehingga nantinya peserta didik dapat belajar berpikir kritis. Jika peserta didik sudah dapat berpikir kritis, nantinya akan memudahkan dalam mencari solusi. Sama halnya dengan tahap konfrontasi, pada tahap ini fungsi otak kiri akan bekerja. Tahap selanjutnya adalah tahap akomodasi. Tahap ini adalah tahap yang menggabungkan fungsi masing-masing belahan neokorteks. Contohnya seperti dalam merangkum materi agar mudah dipahami, peserta didik akan mencatat dengan menggunakan bahasa sendirinya. Kemudian tulisannya akan diberikan aneka warna, dan hal ini akan membentuk kreativitas peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mudah mengingat catatan yang dia buat sendiri. Pada tahap ini, fungsi otak kiri juga akan dilatih dengan menggunakan urutan peristiwa yang dialami, menyimpulkan apa yang menjadi pokok pikiran, menganalisis setiap yang ditemukan dengan diskusi kelas, dan logika peserta didik akan menyimpulkannya. Tahap yang terakhir yaitu tahap transfer. Pada tahap ini, pendidik akan memberikan tugas tentang permasalahan yang akan dikaitkan dengan masalah yang sudah dipelajari. Otak kanan dan kiri peserta didik akan berpikir untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pendidik. Analisis, logika berpikir sangat diperlukan, dan kreativitas peserta didik akan nampak dengan masalah yang baru ditemukannya. Keenam tahapan di atas pada dasarnya untuk melatih kinerja neokorteks peserta didik. Karena jika neokorteks peserta didik terlatih, itu sama saja dengan meningkatkan kemampuan berpikir. Meningkatkan kemampuan berpikir itu sama dengan meningkatkan kinerja neokorteks. Baik, terima kasih. Sekian materi yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Untuk kegiatan yang selanjutnya akan ada sesi diskusi yang akan diadakan di kolom komentar di YouTube ini.
Silahkan dari teman-teman mengetik kata interupsi di kolom komentar dan nanti akan dipilih untuk 3 penanya saja. Nanti kita dilanjutkan diskusi di kolom komentar. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.